di 2026. Kenapa saya bisa tahu? Karena tahun 96 saya kecelakaan, hidup lagi. Ditunjukkan masa depan sampai 2035. Perlu saudara tahu, Indonesia akan masuk hiperinflasi. Ngomong sama sebelahnya, hiperinflasi. Itu di tahun 2030. Ingat itu. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, tahun lalu saya bicara pada saudara semua bahwa tahun 2026 kita akan masuk resesi ekonomi. Masih ingat angkat tangan, saudara? Dan di media sosial itu banyak sekali, saudara. Waktu itu saya bicara resesi ekonomi dimulai bulan Maret. Dan puncak inflasi bulan 6, bulan 7. Ya masih ingat angkat tangan, Anda. Harga-harga naik, daya beli turun. Dan nanti titik terberat resesi itu di bulan Oktober. Itu hanya berlaku di kota-kota besar. Di Palangkaraya tidak ada. Dan perlu saudara tahu apa yang harus saudara lakukan sebelum ini terjadi. Tahun 2020 waktu itu saya bicara corona ini bermutasi 5 tahun dan puncaknya error menjadi kasus flu biasa. Dan tahun 2022 saya bicara 5 tahun kita akan inflasi dan puncaknya di tahun 2026. Dan waktu itu juga saya bicara juga bahwa nanti di tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Yang masih ingat angkat tangan semua. Itu saya bicara di media sosial, itu ada rekam jejaknya. Dan waktu itu di Bina Geraha, waktu itu saya dipanggil Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Saya beritahu sama Muldoko waktu itu, Jenderal, perlu Jenderal tahu, Wapres tahun 2024 adalah Gibran. Waktu itu Jenderal Muldoko ngomong, ora iso mas, cah cilik gitu. Undang-undang di atas usia 40. Masa mau merubah undang-undang? Amul, di masa depan saya melihat sejak tahun 96 anak muda inilah yang akan jadi wapres. Kuncinya ada di wapres. Ini. Dan tahun 2022 saya dipanggil di Kementerian Pertahanan, Kemenhan.
di lantai 9 gedung AH Nasution. Waktu saya bicara sama Letnan Jenderal Glennie Khairupan, bersama ada berapa di situ, saya bicara. Saya melihat 2024 wapresnya Gibran. Dan 2022 sudah boleh buka di media sosial semua, wapres Gibran tahun 2024. Itu bisa bicara 2022, rekam jejak ada semua itu. Dan nanti kita mengalami resesi ekonomi di 2026. Kenapa saya bisa tahu? Karena tahun 96 saya kecelakaan, hidup lagi, ditunjukkan masa depan sampai 2035. Perlu saudara tahu, Indonesia akan masuk hiperinflasi. Ngomong sama sebelahnya, hiperinflasi. Itu di tahun 2030. Ingat itu. Tahun berapa? 2030. Jadi ini saran saya. Sebelum ini semua terjadi. Saudara punya uang 1 miliar. Dimasukkan deposito. Hanya dengan bunga bank 5-6%. Sudah tinggi itu, saudara. Tanpa digerakkan, hanya disimpan di bank. Nanti tahun 2030, nilainya tinggal 100 juta. Karena inflasi. Jelas? Jadi gimana Pak Daud, apa yang harus dilakukan? Ngomong sebelahnya, pegang rupiah secukupnya. Jelas? Jelas? Pegang rupiah apa? Pegang rupiah secukupnya. Kalau ada kelebihan, beli ke emas, perak. Yang punya uang lebih banyak, beli emas. Yang pas-pasan, beli apa? Perak. Batangan, bukan perhiasan. Yang di bawah pas-pasan, tembaga. Nggak ada uang, berdoa. Gimana lagi? Yang paling kurang pas-pasan tembaga, adalah karena tembaga nanti 2030 start ke atas, naik 3 kali lipat. Intinya, kalau saudara dagang, belikan barang dagangan yang kontinu. Jadi pegang rupiah secukupnya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Sisanya belikan apa? Tanah, emas, perak. Dan 2030 nanti emas akan tembus 3.250.000 per gram. Harga emas naik turun. Naik turun. Naik turun sampai tahun 2027 akhir. 2028 awal mulai menaik. Dan 2035 emas akan tembus 5 juta karena inflasi. Jadi nanti di masa depan kalau nikah tidak pakai cincin emas tapi aluminium. Nah 5 juta ya Cak Grab. 2035 pakai apa? Aluminium. Dan tepat nanti, ya ini penting Dara, tepat nanti di 2030. Dan ingat, ini cara menyimpan uang saya beritahu. 2032 Indonesia dipulihkan Elohim, Bapak Yahweh. Itu 2032. Jadi kondisi seperti ini akan new normal di 2027. 2032 diaktifkan komputer kuantum 4 negara, Rusia, China, Amerika, Israel. Tahun 1996, waktu saya kecelakaan, mati hidup kembali. Saya ditunjukkan masa yang akan datang, hari-hari akan terjadi. Saya tulis di buku. Bukunya saya serahkan Gilbert.
itu penglihatan tentang siapa presiden, wakil presiden sampai 2035, itu tahun 96. Sama Gilbert, bukunya hilang. Jadi saya hanya terbatas apa yang saya ingat saja. Nah, tapi sebagian besar saya masih ingat. Dan ingat bisnis yang bertahan. Ingat saudara, di 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Hanya 4 yang bertahan. Makanya saudara semua harus persiapkan semuanya. Pertanian, perkebunan. Jadi saudara semua sekarang gunakan tanah-tanah saudara untuk berkebun. Dan kedua, peternakan perikanan. Ingat saudara semua, minimal nanam bayam, kangkung, selada, sayur-sayuran mulai sekarang. Kalau tanah luas, tanam alpukat, tanam durian, nangka, buah-buahan jangka panjang. Nanti di 2035, pas Cina menguasai ekonomi Indonesia, pas panen. Betul? Betul? Karena yang bertahan nanti adalah perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian. Jelas? Ingat, walaupun Palangkaraya tidak berdampak besar dalam resesi ekonomi, tapi inflasi saudara tetap akan terasa. Saya beritahu, semua berkebun. Minimal nanam bawang atau berambang. Dan ternak ayam petelur. Jadi telur ceplok, betul? Yang setuju angkat tangan. Jelas? Jelas? Ingat, di Palangkaraya ini asal tidak malas hidup. Yang setuju angkat tangan. Jelas? Ingat, karena cara menyimpan uang di masa depan dimulai sekarang. Tahun 1996 saya melihat para hacker seluruh dunia, India, Rusia, China, Indonesia, berbagai penjuru dunia, para hacker dikumpulkan di Amerika. Hacker. Dan itu sudah saya bicarakan tahun 2002 waktu di Akademi Polisi Semarang. Itu Kombes Widi Damasela bisa jadi saksinya itu. Di situ saya melihat di masa depan para hacker ini disuruh menyerang sistem pertahanan, cyber army. Ada 2 cyber di sini, security dan army. Army itu lebih tinggi daripada security. Cyber army ini para hacker disuruh menyerang, menghack, masukkan virus, mengambil data berbagai macam untuk menyerang cyber army ini. Dan AI mempelajari cara hacker bekerja, memasukkan data, memanipulasi, menyusun, menghack. Dan perlu kita tahu, di masa depan 2032, blockchain akan tertembus komputer kuantum, terentas dan diambil data adalah, kebuka data semua adalah. Itu 2032. Dan AI ini mempelajari cara hacker bekerja, cara menghack, menghilangkan data, manipulasi, menyebarkan virus. Jadi nanti mulai tahun ini yang jadi hacker adalah AI. Itu segitiga A, I, G. Dan ada mata manusia di tengah. Jadi ingat, hackernya AI. Mau lapor siapa? Yang menguasai 4 negara. Jadi cara menyimpan uang seperti ini. Pegang uang tunai. Kebanyakan kemana? Tetap di bank, rekening bank, tapi hanya ATM. Yang banyak jangan pakai ATM, jangan pakai internet banking atau e-banking, tetapi hanya pakai ATM. Jelas? Untuk ngambil uang. Ya. Itu 2 rekening. 1 tidak ada e-banking dan internet banking. Yang ada hanya ATM. Jelas? Yang uang banyak. Yang uang sedikit untuk beli sayuran dan tempe, uang kecil
baru pakai internet banking dan e-banking. Loh kenapa? Kalau hilang ikhlas. Kenapa? Karena yang jadi hacker nanti AI. Mau lapor polisi, lapor gimana? Karena yang jadi hacker AI. Untuk menghancurkan sistem ekonomi perbankan, AI hacker. Itu akan dimulai tahun ini. Jadi saudara semua, sebelum ini semua akan terjadi. Jadi mulai hari ini, uang banyak di tunai. Kebanyakan pakai bank. Di bank pun hanya bisa ATM. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Jelas? Nah, tidak ada e-banking dan internet banking, tidak ada, hanya ATM aja, manual, yang uang banyak. Nah, uang sedikit untuk sehari-hari baru pakai internet banking sama e-banking. Kena harus rekeningnya terpisah adalah. Karena apa? Yang jadi hacker nanti bukan manusia, AI. Jelas? Ya, kalau udah jadi hackernya AI, mau lapor gimana? Lapor Pak Polisi, gimana nangkepnya? Tersangkanya siapa? AI, gimana nangkepnya? Gimana prosesnya? Itu akan terjadi mulai tahun ini dan puncaknya nanti pengaktifan di 2032. Sebelum 2032, ingat saudara, semua berkebun, hidup apa adanya. Dan ingat, Palangkaraya tidak berdampak apapun sampai 2032. Sampai Indonesia dipulihkan. Tetapi tidak boleh terlena. Jelas? Jelas? Nah, ingat waktu saya khotbah berapa tahun yang lalu saya bicara. Kuliner, pertahankan kuliner Nusantara. Jangan Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. Yang masih ingat angkat tangan? Sekarang yang asli-asli udah mulai datang, betul? KW2 nyingkir, betul? Jadi pertahankan masakan Nusantara. Dan ingat, 2035 pembatasan hak kepemilikan tanah akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Tanah-tanah yang berhubungan dengan warkah, ini ingat, warkah, sejarah tanah, warkah yang berhubungan dengan tanah PJKA, kereta, ini di masa depan saya ngelihat, militer, instansi, pemerintah, yang HGU, HGB akan diambil alih. Jelas? Itu di 2035. Tapi undang-undang itu berlaku setelah terbit, bukan sebelum. Jadi saudara masih semua ada kesempatan. Yang HGU, HGB, terutama HGB, tingkatkan semua ke sertifikat hak milik. Itu yang aman. Yang setuju angkat tangan. Jadi nanti tanah-tanah Kodam, tanah-tanah KAI, kereta api, tanah-tanah yang berhubungan dengan negara, itu akan di take over. Misalnya boleh diperpanjang, biayanya mahal. Sistemnya hanya seperti menyewa. Itu nanti di 2035, undang-undang itu terbit. Dari semua jemaat tempat ini, sertifikat segera dinaikkan ke hak milik. Ya, hak milik aman semua adalah. Ini sudah saya khotbahkan sejak 2020. Sekarang sudah mulai namanya tanah telantar, betul? Nah, nanti 2035 terbit undang-undang. Ini baru lihat sosialisasinya gimana. Tapi yang jelas di masa depan saya lihat 2035 undang-undang terbit. Saya percaya jemaat tempat ini harus
dipersiapkan semuanya. Ingat, sertifikat saudara semua harus hak milik. Yang setuju angkat tangan saudara. Jelas? Dan kalau punya tanah atau pekarangan, berkebun semua. Kalau tanahnya luas, pohon jangka panjang. Nangka, duren, apokat, semua jangka panjang. Karena itulah yang bertahan di masa depan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati
kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar.
Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
wabarakatuh.